Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qur'anal fajri kana mashhudan. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Man shalla salatan subhi fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh maka dia berada dalam penjagaan Allah, berada dalam jaminan Allah. Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili. Siapa yang sholat isya berjamaah seperti dia sholat setengah malam. Wa man sholat subhi fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah seperti dia sholat sepanjang malam. Takbir. Inna asqala salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalau mereka tahu bagaimana keutamaannya, maka niscaya mereka akan datang walaupun merangkak. Terakhir, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka kembali kita lanjutkan kajian hadis arba'in kita. Hari ini sudah masuk hadis yang kedua. Dilihat bukunya. Hadis yang kedua ini juga masih periwayatnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. An Umar radhiyallahu an Aidon qala. Aidon artinya juga. Juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Kemarin sudah kita bahas biografi Umar. Berarti tak perlu kita bahas lagi biografi Umar, periwayat hadisnya. Tengok hadisnya. Qala, Umar berkata. Ini Umar yang berkata dulu. Kalau disebutkan diriwayatkan oleh sahabat Nabi, berarti sahabat itu yang mendengar langsung atau yang melihat langsung Nabi. Kalau dia qauliyah, hadis itu ucapan Nabi, dia yang mendengar langsung, dia yang menyaksikan langsung, itu maknanya. Tapi kalau disebutkan hadis riwayat Muslim, berarti hadis itu ada dalam kitab Sahih Muslim. Hadis riwayat Bukhari, hadis itu ada dalam kitab Bukhari. Kalau disebutkan sahabat Nabi itu yang langsung mendengar atau menyaksikan, melihat Nabi. Qala, Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bainama artinya ketika. Bainama ketika. Nahnu kami. Julusun duduk. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk bersama Rasulullah, zata yaumin, pada suatu hari, bahwa ternyata
Nabi SAW beliau itu duduk berkumpul bersama para sahabat. Jadi jangan kita bayangkan Nabi keluar dari rumahnya, datang ke masjid, langsung sholat, habis sholat pulang, masuk lagi ke kamar. Tidak, bukan gitu Nabi. Nabi berkumpul bersama para sahabat, bercerita, ngobrol-ngobrol. Nah, kalau kita sekarang ngopi, iya, mengajarkan agama. Bukan macam kita ngopi, cerita tak tentu arah. Jadi Nabi itu tak ada jaim. Nabi sering berkumpul bersama para sahabat. Begitu juga para ulama dulu, metode belajarnya duduk bersama. Namanya halaqah. Halaqah itu lingkaran macam inilah. Lingkaran. Dulu di masjid-masjid itu belajarnya seperti itu. Di sudut sana ada lingkaran satu, halaqah hadis, mempelajari hadis. Di tiang sana ada lagi halaqah satu lingkaran. Satu halaqah itu satu pengajarnya, satu ulamanya, satu ustadznya. Di sudut sana ada lagi halaqah tafsir, menjelaskan tafsir saja. Sana ada lagi halaqah sirah. Nah, begitu dulu. Sebelum ada kelas-kelas, dulu kan belum ada sekolah. Al-Azhar Mesir itu dulunya awalnya seperti itu. Awalnya itu masjid. Universitas Al-Azhar Kairo itu dulu masjid, cuma masjid. Ada halaqah-halaqah, lama-lama berubah jadi sekolah, jadi kampus, tempat orang menuntut ilmu. Jadi semestinya begitu juga tempat-tempat kita. Ada halaqah. Kalau kita lumayan lah, sekali seminggu setiap hari Ahad ada halaqahnya, lumayan. Makanya orang dulu dekat hubungannya antara murid dengan guru itu dekat. Sedekat duduk inilah, sedekat suara. Karena dulu belum ada mic. Kalau nggak ada pakai mic, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin semusola ini aja suaranya. Makanya mendekat, murid-murid itu dekat. Hubungan antara guru dan murid dekat. Para ulama-ulama dulu. Makanya kita kalau datang ke kajian Ustaz Somad duduk paling dekat. Nah, ini supaya nampak ekspresi guru ketika menerangkan itu. Jadi kalau kita mengingatnya, terbayang kita, oh ini waktu Ustaz dulu menjelaskan. Makanya kita duduk paling depan terus kalau di kajian Riyadhus Shalihin. Juga untuk menghilangkan ngantuk. Kalau kita agak duduk ke belakang itu ngantuk-ngantuk gitu ya. Apalagi duduknya dekat dia. Nah, itu nggak nyantur itu, keluar rumah malu. Iz tala'a alaina rajulun. Iz tala'a alaina rajulun. Tiba-tiba datang kepada kami rajulun, seorang laki-laki. Rajul, seorang laki-laki. Syadidu bayadis siyabi. Syadid itu artinya sangat. Syadid. Syadid sangat, bayadi putih, siyabi baju. Seorang laki-laki datang, bajunya sangat putih. Syadidu sawadis sya'ri. Rambutnya sangat hitam. Datang tiba-tiba seorang laki-laki berbaju putih, rambut sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak nampak tanda-tanda seorang musafir, seorang yang sedang dalam perjalanan. Karena kalau dia musafir, tak mungkin bajunya putih bersih. Karena berjalan di padang pasir,
pasti berdebu. Rambut pasti kusut karena perjalanan jauh. Ini enggak, bajunya putih, rambutnya hitam, tidak ada tanda-tanda musafir, wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan kami tak ada satupun yang kenal dengan dia. Ini aneh dia. Kalau dia orang tinggal di Madinah, kami tak ada kenal, kata Umar. Kalau dia seorang musafir, tak ada tanda-tanda musafir. Dia kalau tiba-tiba datang sini orang pakai jubah, pakai rapi, jubah, ikut sholat bersama kita, pasti kita tanya-tanya, siapa itu? Apa warga baru, ya kan? Tak ada yang kenal. Apa caleg? Apa caleg? Tak ada kita yang kenal. Kalau sekarang orang musafir mungkin pakai mobil, tak ada kusut-kusut, tak ada kotor. Tapi dulu kalau dia musafir pasti kotor. Maka orang ini aneh, agak aneh. Kalau dia tinggal di Madinah tak ada orang yang kenal. Kalau dia musafir tak ada tanda-tanda musafirnya. Ini aneh orang ini. Kata para ulama, begitulah seharusnya orang menuntut ilmu. Datang ke pengajian, datang ke masjid, baju sangat putih, rambut sangat hitam, macam baju inilah. Baju sangat putih, rambut sangat hitam, bukan berarti yang rambut yang sudah putih tak boleh datang mengaji, bukan begitu. Maknanya bersih, bersih, rapi, begitu. Para ulama dulu kalau menuntut ilmu, menyampaikan hadis, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, kalau mau menyampaikan hadis pakai pakaian terbaik, jubah, pakai sorban, untuk menghormati hadis-hadis Nabi. Begitu. Lalu pakai wangi-wangian, bersih, rapi, pakai wangi-wangian. Makanya di majelis para habaib itu ada buhur yang pakai asap itu, buhur namanya. Itu untuk apa? Parfum, wangi-wangian, sunnah, bukan memanggil hantu setan. Kadang orang kita banyak salah paham. Dulu waktu di Al Hidayah acara selawat yang di mana masjid, Masjid Ali kelas selawat itu pakai buhur, banyak yang bertanya-tanya, masuk Bang Yos ini. Apa itu pakai asap-asap, pakai kemenyan? Itu buhur namanya, untuk wangi-wangian. Kayu gaharu yang dibakar itu, ya harum. Sunnah. Kalau majelis habaib gitu. Karena para malaikat, majelis ilmu itu, majelis zikir, majelis sholawat dihadiri oleh para malaikat. La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah. Tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah, baca Quran, berzikir, sholawat termasuk berzikir, ngaji termasuk berzikir. Illa haffathumul malaikah, melainkan mereka dikelilingi oleh malaikat. Maka ada malaikat. Makanya malaikat itu suka wangi-wangian dan tak suka bau bawang aja mereka tak suka. Man akala sauman au basalan falyatazilna. Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, jangan mendekati masjid kami, kata Nabi. Kenapa? Fa innal malaika ta'azza mimma yata'azza minhul ins. Karena malaikat terganggu dengan bau itu. Apa yang mengganggu manusia, malaikat juga terganggu. Maka bau bawang aja malaikat terganggu, apalagi bau petai, joyong, balacan. Jadi itu sama bau belacan tadi. Lebih parah lagi.
Jadi bukan tak boleh kita makan, boleh makan, tapi gosok gigi dulu kalau mau ke masjid, ke musola. Habis makan pecel lele, habis makan pete, gosok gigi dulu baru datang ke musola. Jadi laki-laki yang berbaju putih tadi, berambut hitam, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih mengenai adab menuntut ilmu, maka dianjurkan duduk paling dekat dengan guru, biar telinga kita jelas mendengar, nampak ekspresi guru, biar cepat masuk pelajarannya, nempel di otak kita. Bagaimana ketika guru menjelaskan. Lalu rukbataihi ila rukbataihi. Rukbataihi. Ditempelkannya dua lututnya. Dua lututnya ila rukbataihi, ke lutut Nabi. Ditempelkan dua lututnya ke lutut Nabi, menunjukkan duduknya bukan bersila begini, tapi bersimpuh macam tahiyatul awal, tasyahud awal gini. Buya sini loh, kena tadi lah tadi sini lah. Kalau yang silakan biar di sini nempel, dia gerakan sholat ini. Nanti tangan kau di paha Ustaz. Oh sini duduk depan. Gini dah. Sini. Oh sini, duduk macam ini. Waktu itu Nabi duduknya seperti ini. Ini Dodi yang jadi Nabi ini. Dodi yang jadi Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Ditempelkannya lutut seperti ini, lalu diletakkannya telapak tangannya di pahanya. Di paha siapa? Satu riwayat di pahanya sendiri. Seperti ini, seperti orang bersimpuh, orang yang duduk sopan. Satu riwayat Imam Nasai menjelaskan di paha Nabi. Begini. Ada dua versi. Ini Nabi mana? Ini Nabi ini. Ya. Kan berbaju putih tadi. Nabi putih ini. Satu riwayat seperti ini, satu riwayat seperti ini. Lagi dah. Jadi duduknya tasyahud awal, bukan bersila. Ternyata zaman sekarang masih ada majelis ulama yang mengamalkan seperti hadis ini. Ada di Bogor, majelis tafaqquh fiddin di Bogor sana. Yang mengajarnya gurunya Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Al-Banjari karena dia orang Banjar. Tapi Pak Guntur bisa juga, Pak Kiai Guntur Al-Banjari. Pak Guntur orang Banjar kan? Bisa. Kalau Pak Ustaz nanti Al-Makki karena beliau dulu lama di Makkah belajar sama Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin Al-Padani guru beliau, guru Syekh Nuruddin tadi yang di Bogor itu. Kata murid beliau, mereka kalau mengaji duduknya seperti itu, dari awal sampai akhir, sampai habis duduknya harus seperti itu, tasyahud awal. Itu ulama majelis-majelis yang disiplin. Kalau kita ini kan bukan majelis yang disiplin. Terserah mau duduk, mau telungkup, terlentang, mau nyandar, mau apa aja terserah. Yang penting datang. Yang penting datang. Lanjut hadisnya. Setelah dia duduk tadi,
ditempelkannya lututnya, diletakkan tangannya ke atas paha Nabi. Wa qala, dia berkata, laki-laki itu, ya Muhammad, wahai Muhammad. Dia tidak manggil Nabi, wahai Nabi, tidak. Dipanggilnya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbirni sudah jadi bahasa kita. Khabar. Khabar, apa khabar? Kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Beritahukan kepadaku tentang Islam, kata dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Inilah, dari hadis inilah diambil 5 rukun Islam. Dari kecil kita belajar rukun Islam ada 5. Dari hadis inilah itu diambil. Rukun Islam ada 5 itu. Yang pertama, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul utusan Allah. Yang kedua, wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat, membayar zakat. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, naik haji bagi yang mampu. Yang pertama, bersaksi an tashhada an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Makna bersaksi, syahadat itu artinya bukan melihat secara langsung, bukan melihat dengan mata kepala kita. Karena zaman sekarang banyak juga orang aliran yang aneh-aneh. Kata dia, syahadat itu, bersaksi itu harus melihat dengan mata sendiri, melihat Allah dengan mata sendiri. Nanti kalau ada, mau tahu ada di masyarakat kita, ada orang pernah bercerita, kau ini harus dibetulkan lagi syahadatmu ini, belum betul syahadatmu. Syahadat itu harus menyaksikan sendiri. Guru kami yang bisa, kata dia kan. Jadi harus masuk dulu pengajian kami, betulkan syahadatmu. Tentu ujung-ujungnya ini, dan syarat kalau masuk pengajian kami maharnya ini cuma guru kami yang bisa, katanya. Itu aliran sesat. Jadi makna syahadah itu bukan menyaksikan secara langsung, tapi maknanya tasdik, membenarkan, meyakini bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Jadi agama Islam adalah agama yang pertama kali yang berani mengatakan tidak. La ilaha illallah. La, tidak ada Tuhan. Katakan tidak ada Tuhan, tidak pada Lata, Uzza, Manat, tidak pada batu, tidak pada lembu, tidak pada hantu, dan tidak pada manusia. Agama Islam yang pertama kali berani mengatakan tidak. Maka makna syahadah bukan menyaksikan dengan mata, tapi mengakui dan membenarkan bahwa tidak ada Allah Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Level yang pertama, la ma'buda bihaqqi illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Level yang kedua yang lebih tinggi lagi, la mahbuba bihaqqi illallah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah.
Itu di atasnya lagi. Kalau yang biasa tidak ada yang disembah kecuali Allah, naik lagi tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Kalau cinta pada anak, jangan sampai lupa cinta pada Allah. Cinta pada bini, jangan sampai lupa cinta pada Allah. Cinta pada harta, jangan sampai lupa cinta kepada Allah. Cinta kepada ruko, bengkel, jangan sampai lupa cinta kepada Allah. Cinta pada ladang kebun sawit, jangan sampai lupa cinta kepada Allah. Pokoknya cinta pada yang lain jangan sampai membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai amwalukum, harta kamu, wa auladukum, dan anak-anak kamu, an zikrillah, membuatmu lalai dari mengingat Allah. Tapi bukan berarti harus kita tinggalkan semua. Nanti tinggalkan anak istri, tinggalkan ruko, tinggalkan bengkel, pergi lagi tak kemana, beribadah saja. Bukan seperti itu. Kita tidak disuruh meninggalkan semua, tapi kita jadikan itu semua sebagai ibadah. Punya anak, jadikan anak sebagai ladang ibadah. Didik dengan baik, sekolahkan ke sekolah agama, jadikan dia anak yang soleh dan soleha. Punya istri, dijaga baik-baik, dikasih nafkah lahir dan batin. Yang batin ini yang paling penting. Yang tak punya istri, cari istri lagi. Yang baru satu boleh tambah lagi. Yang penting kalau berani. Mumpung tidak ada jamaah kita yang ibu-ibunya, jadi bebas. Jadi kalau punya istri dijaga, dididik, jadikan dia soleha, istri yang soleha. Gitu juga kalau punya harta, dijadikan dia sebagai ladang ibadah. Keluarkan infak dan sedekahnya untuk baitul mal, untuk masjid, untuk musola. Maka kita tidak disuruh meninggalkan semua, tapi menjadikan semua itu sebagai ladang amal, sebagai ibadah, mendatangkan pahala. Maka kalimat syahadat itu dua dia. Yang pertama, membenarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita juga harus percaya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul utusan Allah. Karena kalau cuma percaya satu, orang Yahudi itu percaya dia ada Allah, ada Tuhan, percaya dia. Orang Nasrani juga percaya. Tapi ketika diminta untuk percaya kepada Nabi Muhammad SAW, tak mau mereka. Kalau percaya kepada Nabi Muhammad, kami tak mau. Tapi kalau percaya kepada Allah, Abu Jahal, Abu Lahab itu juga percaya kepada Allah. Tapi diminta percaya kepada Nabi Muhammad, mereka tak mau. Maka turun ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Sayyidina Umar datang suatu hari membawa lembaran Taurat, Umar datang membawa lembaran Taurat, dipegang Umar, nampak oleh Nabi. Apa itu Umar? Taurat ya Rasul. Ambil oleh Nabi, koyak oleh Nabi. Kenapa ya Rasulullah, kata Umar? Lau anna Musa kana hayyan. Seandainya Musa hidup hari ini, ma wasa'ahu illa yattabi'ani, maka dia pasti akan mengikuti aku, kata Nabi. Jadi tidak perlu lagi kau pelajari Taurat, Injil. Seandainya Musa hidup hari ini, maka dia pasti mengikuti aku. Maka satu-satunya jalan selamat
jalan keselamatan itu adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya syahadat itu sepasang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita ulang-ulang terus. Dalam azan diulang, dalam qomat diulang, setiap sholat 2 kali diulang. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Nah, diperbaharui syahadat. Kemudian wa taqimus shalah wa tuqimas shalah. Engkau mendirikan sholat. Sekarang banyak orang yang tak mau sholat, cuma syahadat saja. Kalau ditanya Islam, syahadat, mantap lancar syahadat. Tapi sholat enggak? Nah, kalau sholat nantilah dulu. Jumat pun enggak kan? Lebaran aja. Ada enggak? Berdalil pula dia kalau kita tanya kadang. Karena ada suatu hadis, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Ini riwayat Abu Dzar. Faqala Abu Dzar, bertanya Abu Dzar kepada Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina dan mencuri. Qala, kata Nabi, wa in zana wa in saraq, iya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Ditanya lagi oleh Abu Dzar, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina dan mencuri, iya, kata Nabi. Nah, masuk surga. Jadi hadis ini pula dipegang satu-satunya dalil asal bersyahadat masuk Islam. Puasa tak perlu ya? Yang lain-lain tak perlu. Pakai kaki dia itu kan? Ya, masuk Islam juga. Semua umat Nabi Muhammad ini pada akhirnya masuk Islam. Tapi kapan? Singgah dulu transit ke neraka, dicuci dulu, dilondri, diputar, digiling, diperas, digosok, udah cantik rapi baru masuk ke surga. Makanya dalam doa kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa kita itu, selamatkan kami dari neraka ya Allah. Buya sering Allahumma ajirna minan nar, diulang sampai 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, jauhkan kami dari neraka. Itu artinya. Yang kita minta itu, kita sebetulnya tak perlu lagi minta surga, karena kita pasti masuk surga. Yang kita minta selamat dari neraka. Tapi kalau kita minta surga, tidak apa-apa juga, boleh. Boleh. Apa doanya kalau saya masuk surga? Allahumma inna as'aluka, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Itu doa yang kita baca setiap salam itu. Ketika salam kanan, assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mengharapkan ridhomu dan surgamu. Itu. Ke kiri baru wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Dua-dua kita minta di akhir sholat ketika salam. Maka kalau bisa jangan sampai kita masuk ke neraka. Karena seringan-ringannya siksa neraka, dalam hadis Nabi, diletakkan bara api neraka itu di bawah kaki kita, di bawah telapak kaki, tidak ditempelkan, diletakkan di bawah. Yaghli minhuma dimauhu, mendidih otak di kepala. Di dunia ini seberapapun panasnya, kalau kita pegang, paling tangan kita yang terbakar. Kalau kita pijak api itu, cuma kaki kita yang melepuh. Tapi di neraka itu diletakkan di bawah telapak kaki, mendidih otak di kepala. Seringan-ringannya. Itu belum menyentuh badan. Masih telapak kaki yang disentuh. Seringan-ringannya siksa neraka. Bagaimana yang seberat-beratnya? Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai kita transit ke neraka. Maka kita sholat, puasa, zakat, kerjakan semuanya. Tak cukup hanya sekedar syahadat saja. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, membayar zakat. Bagaimana kalau dia bersyahadat, dia sholat,
Ketika sampai waktu berzakat, tak mau berzakat. Maka di zaman Abu Bakar radhiyallahu an, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, banyak orang-orang itu tidak mau membayar zakat. Mereka mengaku tetap Islam, tapi tak mau membayar zakat. Dalil mereka, kami hanya mau membayarkan ini ketika Rasulullah hidup dulu. Dikira mereka membayar itu kepada Rasulullah saja. Ketika Rasulullah wafat, kami tak mau lagi membayar kepada Abu Bakar. Lalu kata Abu Bakar, seandainya mereka tidak mau membayar satu tali saja, jangankan satu onta, satu kambing, satu tali saja misalnya, yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah hidup, sekarang tidak mau mereka membayarnya satu tali saja. Wallahi, kata Abu Bakar, la uqatilannahum, aku akan perangi mereka, akan kupancung kepala mereka. Kata Umar waktu itu, Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau memerangi mereka? Bukankah Nabi sudah bersabda, man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, faqad asamu minni bima'ahum, darahnya tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh. Wa amwalahum, hartanya tidak boleh diganggu, kehormatannya tidak boleh dirusak. Begitu. Kalau sudah masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah, darah tak boleh ditumpahkan, harta tak boleh diganggu, kehormatan tak boleh dirusak. Ya betul, kata Umar. Tapi kata Abu Bakar, siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia wajib berzakat. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, wajib dia sholat. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, wajib dia puasa Ramadan. Orang tidak dipaksa untuk masuk tentara, masuk polisi, masuk jadi PNS, tapi setelah masuk jadi tentara, mereka dipaksa pakai seragam, rambut rapi, setiap pagi lari pagi, setiap berjumpa komandan hormat. Kalau sudah masuk jadi tentara, mereka dipaksa mengikuti aturan sebagai tentara. Mereka tidak dipaksa masuk tentara, tapi kalau sudah jadi tentara, mereka dipaksa mengikuti aturan. Maka kalau hukum manusia seperti itu, apalagi hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak dipaksa masuk Islam, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan masuk ke dalam agama ini. Yang mau masuk Islam masuk. Makanya orang mau masuk Islam itu ditanya dulu, engkau masuk Islam bukan karena paksaan? Ya, aku masuk Islam bukan karena paksaan. Baru dia bersyahadat. Kalau dipaksa tak usah masuk Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama ini. Tapi kalau sudah masuk agama ini, maka dia dipaksa untuk mengikuti rukun Islam tadi itu yang pertama. Begitu. Salat, bayar zakat, puasa Ramadan, wa tasuma Ramadan. Jangan sampai kita meninggalkan puasa Ramadan. Nah, ini sebentar lagi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tak sampai 2 bulan. Jangan sampai kita meninggalkan puasa Ramadan. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyam, masih ada hutang puasanya, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib puasa untuknya, menggantinya. Begitu hebatnya puasa. Meninggal kita masih ada hutang puasa kita, ahli waris kita itu harus menggantikannya. Jadi puasa yang tertinggal masa lalu itu menjadi hutang, tidak habis begitu saja. Sama sholat begitu juga. 4 ulama mazhab itu sepakat bahwa sholat yang tertinggal di masa lalu itu wajib diganti. Bagaimana?
Kalau sholat tak bisa dipidyah. Kalau puasa bisa dipidyah seperti ini. Misalnya dia sudah tua, dia masih ada utang misal 10 hari puasa. Ketika dia masih hidup, dia sudah tak sanggup mengganti, lalu meninggal, itu baru bisa dipidyah. Iya, dibayar pidyah. Tapi ketika dia meninggal, dia masih mampu mengganti, tapi belum diganti, itu harus diganti dengan puasa. Tak bisa dibayar pidyah. Diganti dengan puasa. Makanya kalau orang tua kita meninggal, kumpulkan semua, ditanya, kalau bisa disuruh catat ke orang tua itu, kira-kira ada enggak hutang puasa. Jadi bukan hanya warisan yang dibagi, hutang pun dibagi. Bagaimana kalau dia nggak tahu berapa hutangnya? Nah, kira-kira pasti tahu. Kira-kira dia taubatnya itu kapan? Berapa tahun baru dia taubat? Berapa tahun dulu dia tak puasa? Misalnya sejak balik, sejak sekolah umur SMP misalnya tak pernah puasa sampai menikah. Berapa tahun itu? Kadang puasa, kadang enggak. Ya, di apa aja lah, dikira-kira. Yang penting kita berniat menggantinya. Caranya, ini caranya puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis, puasa di bulan haram. Jadi kita dapat pahala puasa sunat, hutang pun lunas. Niatnya mengganti puasa. Niatnya bukan sholat sunat, bukan puasa sunat. Puasa kita Senin Kamis terus rutin 2 kali seminggu itu. Niatnya mengganti puasa yang tertinggal di masa lalu. Itu niatnya. Tapi kita otomatis tetap dapat pahala puasa sunat. Begitu kalau mau mengganti. Kalau ada niat mengganti. Kalau ini nggak mau ganti kan niatnya sholat yang mengganti. Hah? Niat kita itu sholat yang mengganti apa? Ya sama, sholat puasa. Mengganti. Ya, qadha. Tapi dapat juga apa? Dapat pahala puasa kalau dia dikerjakan hari Senin, Kamis atau di bulan haram. Sampai mengurangi pahalanya itu. Iya. Tapi kalau niat kita puasa sunat tak lunas hutang itu. Kalau niatnya di lafaz sholat itu, sengaja aku berniat untuk mengkoda. Yang terakhir, yang kelima tadi rukun Islam itu wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Naik haji bagi yang mampu. Mampu apanya? 2. Mampu secara ekonomi. Bisa bayar ongkos makan, penginapan. Apalagi sekarang ongkos haji berapa? Berapa Pak Rasul? Ongkos haji yang terbaru jadi 100 juta. 50 juta. Wah, makanya orang Islam itu diharuskan kaya. Maka orang Islam itu disuruh kaya. Karena untuk naik haji saja 50 juta. Kaya lupa. Tukang bubur naik haji tukang bubur. Ya, tapi tidak semua yang naik haji itu orang kaya. Beda. Tidak juga semua yang naik haji itu kaya. Karena ada juga tukang bubur naik haji. Ada tukang kelapa naik haji. Ada. Banyak orang kaya tadi. Yang punya mobil. Nah, itu masalah. Berarti tak sempurna rukun Islamnya. Ini wajib, ini hukumnya bagi yang mampu wajib. Naik haji ini wajib bagi yang mampu. Mampu itu yang pertama mampu ekonomi, ada ongkos berangkat, ada yang ditinggal untuk keluarga di rumah, nafkah untuk yang di rumah. Kalau cuma salah satunya belum wajib. Kalau mampu naik haji di rumah, nggak mampu di mana Pak? Belum wajib hukumnya. Tapi kalau dia naik haji ya nggak apa-apa. Kalau naik haji kita di rumah nggak ada kerjaan, alhamdulillah, makan kaya. Nanti haji gelandangan namanya. Haji terlantar. Oke, kita lanjut dulu. Lalu mampu secara fisik. Fisik kita mampu. Karena haji itu ibadah badan. Tawaf, sa'i, berjalan dari Mina ke tempat melontar jumroh 8 kilo 4 hari itu bolak-balik. Ya Pak Haji ya. Dari Mina ke tempat melontar itu sehari jalan kaki 8 kilo, balik lagi hari itu juga 8 kilo, besok jalan lagi 8 kilo, balik lagi 8 kilo 4 hari. Jodoh di kemah aja tidur deh.
Jadi harus mampu secara fisik. Kita lanjutkan hadisnya. Setelah dia bertanya tadi, laki-laki tadi dijelaskan oleh Nabi, kata dia, sodakta, engkau benar. Makin heranlah para sahabat. Dia yang bertanya, dia pula yang menjawab. Fa'ajibna, kata Umar, kami heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Siapalah orang ini, kata para sahabat. Herannya sahabat diam aja nengok. Aneh orang tak ada yang kenal. Setelah bertanya, dia pula yang membenarkan. Qala, lalu dia bertanya lagi. Fa akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu iman. Nah, pertanyaan yang kedua laki-laki itu. Kabarkan padaku apa itu iman. Maka Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Sekarang kita berimannya cuma kepada takdir yang baik saja, tak siap kita beriman kepada takdir yang buruk. Makanya disebutkan lengkap di sini, bukan cuma beriman kepada takdir, bukan seperti itu. Khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kata dia, sodakta, engkau benar. Dibenarkan lagi sama dia. Ya, engkau benar. Qala, kemudian dia berkata lagi, bertanya lagi. Fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Tadi yang pertama Islam. Akhbirni 'anil Islam. Naik level. Akhbirni 'anil iman. Yang paling tinggi, akhbirni 'anil ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seperti engkau melihat Allah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah, tapi kita tak bisa melihat Allah. Fa innahu yaraka, maka Allah melihat engkau. Inilah tingkatan yang paling tinggi, ihsan. Merasa diri diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkatan paling tinggi. Ketika kita beramal, kita merasa sedang disaksikan oleh Allah. Kenapa ini yang paling tinggi? Karena banyak orang yang sholat, banyak orang puasa, banyak orang zakat, tapi dosa tak tinggal. Dosa tetap juga. Banyak yang sholat tapi tetap juga selingkuh. Banyak orang yang puasa tapi tetap juga menipu. Banyak orang yang sudah berzakat tapi tetap juga korupsi. Nah, yang dizakatkan itu harta korupsi pula. Hak orang lain yang diambilnya. Banyak yang haji tapi tetap juga sombong. Nah, tapi bukan haji yang di sini, haji yang di sana. Di sini baik-baik. Di sini Pak Sarjana di sini. Ada dari balik tiang. Di mana letak masalahnya? Rukun Islam sudah dikerjakan, rukun iman sudah, tapi tetap juga bermaksiat, berdosa, melakukan perbuatan dosa. Letaknya di situ tadi, ihsannya tidak ada, belum sampai ke tahap ihsan, merasa diri selalu diawasi oleh Allah. Itu tingkat paling tinggi. Kalau dalam kehidupan kita, tempat kerja ada diawasi CCTV, di bengkel Honda misalnya, diawasi CCTV, itu karyawannya tak ada yang berani macam-macam. Kalau ke kasir tak ada yang berani ngambil korupsi. Takut dia karena diawasi CCTV. Walaupun CCTV-nya rusak, takut diawasi rupanya. Walaupun bosnya lagi tidur, bosnya lagi pergi berenang,
Dia tetap takut. Takut juga dia. Takut diawasi. Seperti itu kita takut diawasi oleh manusia. Diawasi manusia takut kita. Tapi ketika diawasi oleh Allah Khalik, kita tak takut. Itu yang salah. Maka dari hadis ini keluarlah 3 cabang ilmu. Dari pertanyaan yang pertama Islam itu keluar namanya ilmu fikih yang membahas tentang hukum halal haram, ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Itu ilmu fikih. Dari pertanyaan yang kedua, apa itu iman? Keluar ilmu akidah, membahas tentang Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, alam barzakh, ilmu akidah. Yang ketiga ini ihsan ini, di sini keluar ilmu akhlak namanya, akhlak adab. Maka adab lebih tinggi daripada ilmu. Itulah banyak orang yang berilmu tapi tak beradab. Maka adab lebih dulu daripada ilmu. Kalau berilmu tapi tidak beradab, kerjanya asik mencemooh orang aja, asik meremehkan orang, kerjanya menghasut orang. Maka lebih tinggi adab, akhlak yang paling tinggi. Makanya kalau kita mengaji, 3 ini yang dikaji. Dulu kita fikih sudah, akidah sudah, akhlak yang belum kita kaji. Setelah hadis arba'in ini, insyaallah kita kaji tentang akhlak besok. Kayaknya nggak fokus dalam pematangannya. Belum siap. Bukan awak yang nggak fokus, Dodi ini yang nggak fokus. Hadisnya masih panjang pula ini. Pematan yajid aja. Lanjutkan hadis dulu, lanjut hadis, tengok. Apa tadi? Islam sudah, iman sudah, ihsan sudah. Yang keempat, qala, dia berkata lagi, laki-laki itu, fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat terjadi? Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, kata Nabi. Orang yang bertanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maka sahabat yang lain pun makin heran juga. Berarti Nabi itu udah tahu ya? Jadi Nabi itu sebetulnya tahu kapan kiamat itu. Nabi diberitahu oleh Allah. Tahu Nabi, cuma tidak disampaikan kepada manusia karena atas perintah Allah juga. Tanda-tandanya ada. Lalu kata dia, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Kalau tak sebutkan kapannya, tanda-tandanya saja. Jadi ini juga hikmahnya, kalau kita ditanya oleh orang, kita tidak pasti dengan jawabannya, tidak tahu, kita ya bilang saja aku tidak tahu. Makanya awak sering bilang aku tidak tahu, tidak tahu. Lebih baik menjawab tidak tahu daripada asal jawab. Atau jangan banyak-banyak tanya, banyak tanya masuk neraka, kata sesama. Bisa juga. Daripada asal menjawab tapi salah, bagus dibilang tidak tahu. Macam apa? Ya udah itu bacanya itu udah itu jawab. Ya inilah dalilnya. Lalu kalau begitu sebutkan tanda-tandanya. Dijawab Nabi. Tahu bukunya? Ini agak apa sedikit. Antalidal amatu rabbataha. Ketika hamba melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Ketika hamba budak melahirkan tuannya. Ketika seorang wanita budak melahirkan tuannya. Ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama kata para ulama,
Ketika Islam memasuki wilayah berperang, banyak yang menjadi budak, tawanan perempuan, diambil mereka, berhubungan, lalu lahirlah anak. Anak yang lahir itu statusnya merdeka, sementara ibunya tadi tetap budak. Anak yang lahir mengikuti ayahnya, tuannya merdeka, sang ibu tetap jadi budak. Maka ibu melahirkan, ibu seorang hamba sahaya budak melahirkan tuannya. Itu tafsir yang pertama. Tapi yang paling masyhur, yang paling sahih tafsirnya adalah ketika seorang anak menjadikan ibunya sebagai budak, seperti yang terjadi di zaman sekarang. Seorang anak menjadikan ibunya yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Ketika itulah tanda-tanda kiamat tiba. Sama sekarang banyak kan? Datang ibu ke rumah, tinggal bersama anaknya, awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Ngurus anaknya, masak nasinya, ngerjakan pekerjaan rumahnya semua. Dia pergi entah kemana nyari rezeki, bekerja, laki bini. Ibunya jadi pembantu. Itulah penafsiran para ulama yang relevan di zaman ini. Ketika emak jadi budak, anak jadi tuan. Maka jangan sampai ini terjadi di keluarga kita. Jangan sampai. Tanda yang kedua, wa antaral hufata urata alata. Wa antaral hufatal uratal alata. Wa antaro, ketika engkau melihat nanti hufata, tidak pakai sendal, urata, tidak pakai baju, alata, miskin susah. Ketika engkau melihat orang yang tidak pakai sendal, tidak pakai baju, orang yang miskin susah, ri'a'ah artinya penggembala, syai kambing, domba. Orang tidak pakai sendal, tidak pakai baju, miskin susah, pengembala kambing, pengembala domba. Yatatawaluna fil bunyani, lalu mereka berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Orang yang susah tiba-tiba jadi kaya raya, lalu tak tahu dia lagi untuk apa duitnya banyak itu, dibuatlah bangunan yang tinggi. Berlomba-lomba untuk menampakkan kesombongannya, menampakkan kekayaannya. Maka penafsiran para ulama, ini adalah orang-orang yang ada di Teluk di Arab sana, Bahrain, Qatar, Oman, Dubai, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia. Dulu mereka itu orang-orang Arab Badui, miskin, susah, mengembala kambing saja kerjanya orang Arab dulu. Tiba-tiba ditemukan sumber minyak, menjadi kaya raya. Coba tengok perbedaan foto, ada itu foto kota Dubai zaman dulu dengan tiba-tiba beberapa tahun saja berbeda sekali bangunannya. Tak tahu lagi mereka duit itu untuk apa, dibuat bangunan. Singa dipelihara, kita pelihara kucing, anjing paling apa? Mereka di sana pelihara singa besar itu. Itu peliharaannya. Saking kaya. Buat bangunan tinggi. Kita bangunan kita 1 kilo ke samping kanan, dia 1 kilo ke atas. Burj Khalifah itu bangunan di Dubai tinggi. Mereka berlomba-lomba menuju pembangunan. Sudah terjadi zaman sekarang. Jadi semua tanda-tanda ini sudah terjadi zaman sekarang. Maka tak lama lagi, tidak lama lagi kiamat. Lalu kiamat sudah dekat. Jadi para ulama yang membahas tentang khusus tentang kiamat ini, tujuan mereka
untuk menyadarkan umat bahwa kiamat sudah dekat. Jangan gila lagi dengan dunia, jangan gila dengan harta, jangan gila dengan jabatan, jangan gila dengan kekuasaan, karena kiamat sudah dekat. Tapi jangan pula karena asik mengkaji tanda-tanda ini, setiap hari kita melihat tanda-tanda saja, asik melihat tanda-tanda, lupa pula mempersiapkan bekal. Nah, tujuan utamanya mempelajari tanda-tanda kiamat itu mempersiapkan bekal amal sebanyak-banyaknya. Jangan cuma asik dengan tanda-tanda saja. Ya Bu ya? Oh, pikiran dulu. Apa? Anak baru satu. Terakhir hadisnya. Summan qalaqa. Nah, ini dilanjutkan oleh Umar. Summan qalaqa. Kemudian dia pergi. Laki-laki tadi pergi. Tiba-tiba datang bertanya, habis itu dibenarkan, bertanya, dibenarkan lagi, bertanya, dibenarkan lagi. Habis itu pergi dia. Summan talaqa, kemudian dia pergi. Falabistu maliyan summa qala. Maka aku terdiam sejenak, lalu Nabi bersabda. Nah, Umar, para sahabat terdiam, lalu Nabi bersabda, "Ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah engkau siapa tadi yang bertanya itu?" Nah, dijawab Umar, qultu, dijawab oleh Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, Nabi bersabda, fa innahu Jibril. Sesungguhnya dia adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan kamu agamamu. Nah, apa hikmahnya? Selepel Umar bin Khattab saja tak tahu kalau itu Jibril yang datang. Tiba-tiba Lia Eden, Ahmad Musadek tahu Jibril datang sama dia, mengaku dia didatangi Jibril. Selepel Umar bin Khattab yang kalau dia lewat di satu jalan, setan lewat di jalan lain karena imannya. Itu pun tak tahu Umar itu kalau Jibril yang datang. Jangan tiba-tiba kita nanti ada yang mengaku, kemarin aku melihat Jibril, malaikat datang. Hantu itu bukan malaikat. Hantu yang datang. Atakum yu'allamakum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan kamu agamamu. Ini dalilnya. Boleh kita bertanya, kita sudah tahu jawabannya, dengan maksud untuk supaya orang lain juga tahu. Boleh. Nah, itu sering kita bertanya ke Ustaz Abdul Somad. Ustaz, bagaimana kalau aku yang jauh bisa datang, yang dekat tak bisa datang? Nah, dijawab oleh Ustaz Abdul Somad. Kalau ke sini ke Rimau Panjang bisa datang, kalau musola dekat rumah tak bisa datang. Alhamdulillah. Boleh kita bertanya dengan maksud untuk supaya orang lain juga tahu. Tapi bukan untuk menguji-uji. Nah, untuk memberitahu orang lain. Dan ini juga salah satu metode dalam pendidikan, tanya jawab. Kenapa Jibril tak datang? Datang Jibril lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, iman, ihsan. Dijelaskan bukan begitu Jibril datang, tapi dia tanya jawab. Bertanya dulu, memancing keingintahuan orang lain. Salah satu metode dalam pendidikan. Tanya jawab. Makanya Ustaz Abdul Somad membuat buku 37 tanya jawab populer, masalah populer. 99 tanya jawab sholat, tanya jawab tentang puasa, tanya jawab supaya memancing. Ketika pertanyaan itu dilontarkan, kita berpikir, oh ya apa ya? Apa hukum sayyidina? Apa hukum doa bersama? Kita jadi bertanya juga. Maka ketika diberi jawabannya, cepat kita nangkap. Rawahi Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim, ada dalam Sahih Muslim. Dan ada juga sahabat yang lain meriwayatkannya selain Umar bin Khattab. Karena waktu itu ramai para sahabat. Jadi demikianlah kajian hadis kita pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Ingat, Islam, iman, ihsan.
dan hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. 4 hal dalam hadis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.